teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang ground block ya pada Simulink. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat subsystem pada Simulink dan juga bagaimana menggunakan input dan output block. Nah, untuk melihat apa sih ground block itu ya, sebelumnya teman-teman silakan ke library teman-teman ya, ke library Simulink teman-teman. Kemudian cari ground ya, ketik ground di sini. Nah, di sini akan muncul tampilan ground ya. Silakan teman-teman tambahkan ya ke lembar kerja teman-teman. Atau ya ini adalah ground block ya. Atau teman-teman bisa saja di lembar sini teman-teman pilih ground ya. Nah, ingat di sini jangan teman-teman pilih yang spesially untuk power system ya. Tapi pilih yang also in HDL coder. Jadi bisa pilih di sini seperti itu ya. Nah, apa sih fungsi dari ground block ini? Nah, sebenarnya fungsi dari block ground ya atau ground block ini sebenarnya lebih pada untuk menghubungkan blok-blok yang port inputnya tidak terhubung dengan blok lainnya. Sebelumnya kita kan udah membahas tentang input ya, port input dan port output ya. Nah, dimana ketika ada input yang tidak digunakan, misalnya ada input yang kosong, maka teman-teman bisa menambahkan ground block ini ke input yang kosong tersebut. Karena kalau misalnya teman-teman punya input di rangkaian teman-teman itu tidak ada masukan data ya, padahal dia terbuka ya, maka Simulink itu sendiri akan memberikan warning ya, tanda itu. Walaupun terkadang warningnya itu cuma warna kuning ya, tapi setidaknya ground block ini bisa membantu ya untuk menghilangkan tanda tersebut ya. Nah, jadi dan teman-teman tidak perlu khawatir ya. Jadi ketika menambahkan ground block ini, dia tidak akan memberikan pengaruh apa-apa ya, karena pada dasarnya ground block ini bernilai 0 ya. Dia pada dasarnya bernilai 0. Jadi tidak akan mempengaruhi input dari input dari sistemnya teman-teman ya. Nah, sebagai contoh ya, kita akan coba buat sebuah simulasi. Sebelumnya kita buat dulu, misalnya kita punya dua masukan ya. Di sini kita sebut aja ada K1. K1 ini misalnya nilainya itu K plus, kita pakai bilangan polar ya, J3 misalnya ya. Kemudian ada ya, kita besarkan hurufnya biar teman-teman lihat ya. Nah, ini kita punya dua masukan untuk K1. Kemudian di sini ada misalnya 5 per J4. Nah, ini kita punya dua masukan di sini. Kita coba ulang dari 0. Punya dua masukan di sini, K plus J3 ya. K plus, nah J ini di MATLAB karena ini bilangan polar ya. Bilangan imajiner ya maksudnya. Jadi kita pakai I ya. 3 plus 3I. Kemudian ada input yang kedua. Oke, di sini kita coba tandai di sini K1 ya. K1. Ini K2. Nah, ini kita masukkannya 5 plus J4 ya. 5 4I. Oke. Nah, kemudian ini dijumlahkan pakai sum ya. Oke. Ini hasilnya di sini kita tampilkan di display. Oke, di sini kita coba simulasi. Kita udah buat dua masukan ya di sini. Dua input ada K1, K2. Nah, di sini hasilnya 8 plus 7 ya. Di sini kita coba hilangkan input yang ini ya. Nah, fungsi dari ground itu bisa untuk menutupi nilai dari sini ya, input dari sini. Nah, biasanya walaupun di sini tidak terlihat warning ya, tapi biasanya kalau pada sistem-sistem yang banyak, yang besar, biasanya kalau ada input-input yang banyak itu, kemudian teman-teman tidak
menambah masukan ya, tapi inputnya itu terbuka ya, maka wajib teman-teman untuk tambahkan ground ya, karena nanti akan ada peringatan dari Simulink. Nah, di sini kita bisa tambahkan ground. Ingat, dia bernilai 0 sehingga tidak akan mempengaruhi hasil dari nilai yang input yang sebenarnya ya. Nah, hasilnya tetap sama. Nah, ini adalah fungsi dari ground block yang bisa teman-teman coba ya. Nah, silahkan teman-teman bisa coba di simulasi lain. Semoga keterangan yang singkat ini bisa membantu menambah wawasan teman-teman terkait penggunaan ground block pada Simulink ya. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Terima kasih.